Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif dari kelas Metode Penulisan dan Penelitian Hukum 6A. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan apakah bisa penelitian kuantitatif dilakukan dalam hukum. Yang pertama, apa itu metode penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfokus pada informasi yang bersifat non-numerik atau bukan angka. Metode ini lebih menekankan secara konseptual suatu permasalahan penelitian. Menurut Creswell dalam buku Research Design, metode kualitatif terdiri dari lima macam, yaitu phenomenological research, grounded theory, ethnography, case study, dan narrative research. Dalam metode ini, proses dan makna penelitian lebih banyak ditonjolkan dengan menggunakan landasan teori berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga berperan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai latar penelitian sekaligus pembahasan dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif memiliki objek penelitian yang cukup terbatas dan membutuhkan analisis yang mendalam dari peneliti. Itulah sebabnya peneliti harus ikut serta dalam kondisi atau peristiwa yang diteliti. Umumnya, penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi. Setelah itu, peneliti akan menganalisis data yang didapat, sehingga kemungkinan akan melahirkan konsep atau teori baru. Yang kedua, ada peneliti kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kualitatif, kuantitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei responden, dan lain sebagainya untuk mengolah data. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan teori hipotesis yang memiliki kaitan dengan fenomena-fenomena alam melalui pengukuran. Oleh sebab itu, pengukuran menjadi pusat dalam penelitian ini. Pengukuran dapat membantu melihat adanya hubungan antara pengamatan empiris dengan hasil dari data-data. Selain itu, penelitian kuantitatif juga membantu menemukan hubungan antar variabel yang ada dalam sebuah populasi. Daniel Rushad dalam buku Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Approach memaparkan desain penelitian kuantitatif dibagi atas dua jenis, yaitu studi deskriptif dan studi eksperimental. Penelitian studi deskriptif adalah penelitian yang hanya melakukan uji hubungan antar variabel sebanyak satu kali. Sementara itu, studi eksperimen dilakukan jika peneliti ingin mengukur variabel yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian. Pengukuran yang dilakukan sebelum dan sesudah ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan sebab dan akibat. Setelah menjelaskan apa itu pengertian dari kualitatif dan kuantitatif, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dan kualitatif memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ada desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Penelitian kualitatif sendiri dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis.
Alur dari penelitiannya sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang kedua ada dari analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif hanya dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Yang keempat, cara memandang fakta. Penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran bergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Hal ini disebabkan oleh adanya hal-hal kompleks yang tidak bisa sekedar dijelaskan oleh angka, seperti perasaan manusia. Penelitian ini berangkat dari data, kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan untuk menghasilkan suatu teori dalam rangka menguatkan teori sebelumnya. Sementara itu, penelitian kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Apapun yang ditemukan di lapangan, itulah fakta. Penelitian kuantitatif berangkat dari teori menuju data. Yang kelima, pengumpulan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga peneliti akan mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Itulah sebabnya kualitas penelitian kualitatif tidak terlalu ditentukan oleh banyaknya narasumber yang terlibat, tetapi seberapa dalam peneliti menggali informasi spesifik dari narasumber yang dipilih. Sementara itu, pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen berupa tes atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kategori atau kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kualitas penelitian ini ditentukan oleh banyaknya responden penelitian yang terlibat. Yang keenam ada metode. Macam-macam metode kualitatif yaitu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Sedangkan macam-macam metode kuantitatif yaitu eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis jalur, dan ex post facto. Yang kedelapan, tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ialah memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, serta mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi fenomena yang diteliti. Yang kesembilan, jenis data. Jenis data dalam penelitian kualitatif adalah deskriptif dan eksploratif. Sedangkan jenis data yang ada di dalam penelitian kuantitatif adalah numerik dan statistik. Yang ke-10 yaitu topik penelitian yang dominan. Penelitian kualitatif digunakan dalam studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. Sedangkan penelitian kuantitatif digunakan dalam studi penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan prevalensi, pendapat dan sikap, sifat masalah, serta merumuskan teori. Yang ke-11, ukuran sampel. Metode kualitatif hanya mempertimbangkan beberapa kasus, sehingga sampel penelitian sengaja dipilih oleh penelitinya. Sedangkan metode kuantitatif memperhitungkan ukuran sampel yang relatif lebih besar. Diasumsikan bahwa sampel yang dipilih dalam metode kuantitatif mewakili seluruh populasi penelitian. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah format pertanyaan. Dalam metode kualitatif, pertanyaan bersifat terbuka. Pertanyaan terbuka memberi narasumber kesempatan untuk merespons berdasarkan pendapat mereka sendiri. Hal ini berarti
memberi peneliti kesempatan untuk melakukan perbandingan makna dari respon yang diberikan. Sedangkan dalam metode kuantitatif, pertanyaan bersifat tertutup. Oleh sebab itu, metode ini mengharuskan responden untuk memilih jawaban atas pertanyaan dari sejumlah tanggapan yang ditentukan. Itulah beberapa perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu apakah bisa penelitian hukum dilakukan menggunakan penelitian kuantitatif? Jawabannya ya, bisa. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, terutama dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data numerik untuk memahami fenomena hukum dalam konteks sosial. Sebagai contoh, survei dapat digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu kebijakan hukum, atau statistik kriminal dapat dianalisis untuk mengungkap pola pelanggaran hukum. Selain itu, data kuantitatif juga sering digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan hukum terhadap indikator sosial seperti tingkat pengangguran atau angka kemiskinan. Langkah-langkah dalam penelitian ini meliputi perumusan masalah hukum, pengumpulan data numerik melalui survei, data sekunder atau statistik resmi, serta analisis data menggunakan metode statistik. Hasilnya dapat memberikan wawasan berbasis bukti yang mendalam untuk mendukung pengambilan kebijakan atau mengevaluasi efektivitas regulasi hukum. Penelitian kuantitatif sangat berharga untuk menjawab pertanyaan hukum secara terukur dan objektif, meskipun tetap harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam interpretasinya. Sekian penjelasan saya mengenai dua topik tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.